teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Koletabarus. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisi Valentina. Perkenalkan, nama saya Tiara Natavi Anandita Sirait. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemangkasan rambut, terutama pemangkasan rambut pola rambut segi. Definisi pemangkasan rambut adalah pemangkasan rambut dasar merupakan suatu tindakan mengurangi ukuran panjang pada rambut semula dengan bantuan sisir, gunting, dan jari-jari tangan. Dengan letak jari mengikuti arah garis desain line atau garis desain pola. Pangkasan guna menuntun arah gunting berdasarkan pola pangkasan, agar menghasilkan bentuk gunting pemangkasan batang rambut yang seimbang, struktur, dan tepat. Teknik pola dasar dari pemangkasan rambut merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang pemula yang ingin belajar pemangkasan agar dapat menguasai serta mengembangkan pola pemangkasan menjadi suatu model potongan rambut yang tren saat ini. Adapun tujuan pemangkasan rambut yaitu untuk merubah bentuk tataan rambut menjadi model rambut yang baru. Kedua, untuk merubah keindahan wajah dan penampilan baru. Ketiga, untuk memudahkan peraturan dan penataan rambut. Keempat, untuk merubah desain pola pemangkasan yang lama menjadi suatu sesuai dengan tren saat itu. Dalam pemangkasan rambut, kita harus menguasai bagaimana teknik memegang gunting. Adapun cara dalam memegang gunting yaitu lemaskan tangan Anda terlebih dahulu dalam memegang gunting. Jangan kaku dan tegang. Perhatikan dengan seksama bentuk gunting tersebut. Kemudian Anda akan melihat ada dua bentuk lingkaran kecil yang berguna sebagai pegangan nanti. Miringkan gunting, kemudian perhatikan lubang yang ada. Satu lubang ada ekor besinya dan satu lubang lagi tidak ada. Masukkan jari manis ke lubang yang ada ujung besinya, kemudian letakkan jari kelingking di atas ujung besi terdekat lingkaran jari manis tadi. Sedangkan lubang satunya lagi masukkan jari jempol atau ibu jari. Selanjutnya, jari telunjuk dan jari tengah diletakkan di depan lingkaran jari manis. Adapun fungsi jari telunjuk dan jari tengah ini sebagai kontrol dan penguat dan arah dalam pengguntingan rambut. Selanjutnya, jika posisi gunting dalam keadaan tidak menggunting batang rambut, maka tunggingkan gunting ke arah bawah atau letakkan posisi gunting ke arah bawah dengan cara keluarkan dari jari jempol dari lubang bawah, kemudian putar gunting ke arah bawah sembari diikuti dengan jari kelingking menggenggam lubang bagian bawah jempol tadi. Struktur dalam pemangkasan rambut, khususnya struktur garis desain pola pangkas segi. Garis desain pola pangkas segi merupakan tarikan bentuk P yang mana merupakan patokan atau guideline untuk terjadinya hasil pemangkasan rambut segi. Setiap session demi session, rambut diambil mulai dari bawah hingga ke atas bentuk garis P. Pemangkasan rambut datar dengan pola garis pangkas rambut segi. Pemangkasan rambut ini menghasilkan pemangkasan rambut pada bagian depan dan samping pendek dan bagian belakang panjang meruncing, hingga kalau disatukan penataan rambut ke belakang semua tampak seperti bentuk V.
Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisi Valentina Buru Tarigan, yang dimana dia akan menjelaskan apa saja alat-alat pada pemangkasan segi dan bagaimana cara pembuatan pola pangkas segi. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja alat-alat untuk pemangkasan dalam rambut segi. Yang pertama itu, kita membutuhkan gunting. Ini adalah gunting pangkas, khusus untuk pangkas rambut. Dan selain ini, kita membutuhkan sisir. Sisir ini dikhususkan untuk pangkasan rambut, bukan sisir-sisir biasa ya. Dan kemudian untuk melakukan partingan rambut, agar memudahkan kita untuk melakukan pangkasan, kita memerlukan jepitan rambut. Dan di sini ada 2 macam jepitan rambut. Kalian bisa menggunakan jepitan mana saja, mau yang ini atau yang ini bisa saja. Dan di sini kami akan menggunakan jepit yang ini karena menurut kami ini yang lebih gampang, karena praktek ini akan dilakukan pada kepala boneka. Dan kemudian ada botol semprot kayak gini. Sebenarnya ini bisa juga sih ada yang lebih kecilnya lagi, tapi yang ada yang seperti ini. Ini gunanya untuk membasahi rambut ketika kita mau memangkas rambut tersebut. Dan inilah semua alat-alatnya untuk dalam pemangkasan rambut segi yang akan kita lakukan nanti. Dan selain ini, karena kita akan melakukan prakteknya tidak dengan orang langsung, jadi kita membutuhkan yang namanya mannequin, yaitu kepala boneka kayak gini. Jadi nanti rambut ini yang kita potong, rambut ini kita potong. Dan kemudian langkah-langkah untuk partingan rambut itu, yang pertama, rambut dibelah 2 terlebih dahulu, diambil dari depan, ditarik ke belakang. Setelah itu, setelah garisnya lurus, kemudian dijepit menjadi 2. Setelah dijepit, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian, 2 di atas, 2 di bawah. Setelah itu, partingan rambut yang di bawah dibuka satu demi satu untuk mengambil pola garis segi. Tahapan pertama yang kita lakukan yaitu melakukan pemartingan rambut menjadi 4 bagian. Setelah kita memarting rambut, selanjutnya yang kita lakukan yaitu membentuk garis pola segi. Pertama kita ambil bagian sebelah kiri partingan belakang. Nah, itu kita ambil jepit bebek dan kita menggunakan sisir untuk membentuk garis pola tersebut. Membentuk garis pola tersebut dari telinga, rambut di bagian telinga ditarik sampai bawah sehingga dia membentuk garis miring. Setelah selesai membentuk garis miring, parting lagi rambut menggunakan jepit bebek. Kemudian kita lanjutkan pada bagian partingan belakang sebelah kanan. Dengan menggunakan sisir, kita melakukan garis pola segi, yaitu dari telinga, rambut bagian telinga sampai ke bagian bawah yang membentuk garis miring.
Setelah selesai melakukan pembentukan garis pola segi, parting lagi rambut dengan menggunakan jepit bebek. Seperti yang kita lihat di video, inilah hasil pembentukan garis pola segi. Kemudian yang kita lakukan yaitu memangkas rambut. Sebelum pemangkasan rambut, kita semprot dulu rambut agar basah dan mudah saat dipangkas. Nah, kita akan melakukan pemangkasan pada bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sisir, lalu sisir rambut, letakkan tangan kita di rambut secara miring, miringkan tangan kita, kemudian ambil gunting dan kita gunting rambut. Menggunting rambut sekitar 5 cm. Lakukan pemangkasan rambut segi pada partingan belakang terlebih dahulu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita melakukan pemangkasan segi ini section demi section. Pada saat ini kita melakukan section pertama. Setelah kita melakukan pemangkasan pada section pertama, kita lanjutkan pada section kedua. Langkah-langkahnya seperti kita melakukan pada section yang pertama. Je cherche un Pierre, un Paul, un Jacques, autant.
Setelah kita selesai melakukan pemangkasan pada section kedua, lakukan pemangkasan pada section yang ketiga. Langkah-langkahnya sama seperti section pertama dan section kedua. found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Setelah kita selesai melakukan pemangkasan pada section ketiga, kemudian kita melakukan pemangkasan pada section yang terakhir untuk partingan belakang.
Lakukan sama seperti section-section sebelumnya, tetapi pada kali ini tidak membentuk garis pola segi. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. We should breathe slow. Setelah kita melakukan pemangkasan pada partingan bagian belakang, kita lanjutkan pada partingan bagian depan, yaitu di sebelah bagian kanan. Nah, kemudian ambil sisir dan kita bentuk garis pola segi. Setelah membentuk garis pola segi, kita ikat lagi rambut dengan menggunakan jepit bebek. Kemudian semprot rambut agar basah untuk memudahkan dalam melakukan pemangkasan. Ambil sisir, terus kita jepit dengan menggunakan tangan kita yang berbentuk miring. Kemudian lakukan pemangkasan. Setelah selesai pada section yang pertama, kita lakukan pada section yang kedua. Lakukannya seperti langkah-langkah pada section sebelumnya.
Setelah kita selesai melakukan pemangkasan pada section yang kedua, kita lanjutkan pada section yang terakhir, partingan depan untuk bagian sebelah kanan. Lakukan seperti langkah-langkah section yang sebelumnya. Je cherche un homme, un Pierre, un Paul, un Jacques, automne. Setelah melakukan pemangkasan pada partingan depan sebelah kanan, kita lanjutkan pemartingan bagian depan di sebelah kiri dengan melakukan section yang pertama, dan langkah-langkahnya sama seperti section yang sebelumnya. Setelah selesai melakukan section yang pertama, kita lanjut pada section yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti section yang sebelumnya. Setelah kita melakukan section yang kedua, lanjutkan section terakhir untuk bagian partingan depan di sebelah kiri. Lakukan sama seperti section sebelumnya. Un Pierre, un Paul, un Jacques, automne. Seperti yang kita lihat, inilah dia hasil dari pemangkasan pola segi bentuk V. Itulah pembelajaran yang telah kami sampaikan mengenai pemangkasan rambut. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami meminta maaf dan kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan pembelajaran kami.